Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAI dan Budi Pekerti kelas 2. Hari ini kita akan mempelajari memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Anak-anak, Nabi Lut alaihi salam diperintah oleh Allah untuk mendatangi dan menetap di sebuah daerah yang bernama Sadum yang terletak di negara Yordania. Di dalam Al-Quran, kaum Sodom dijelaskan sebagai kaum yang melampaui batas. Mengapa Allah menyebut kaum Sodom adalah kaum yang melampaui batas? Karena satu, kaum Sodom tidak setuju dengan pernikahan. Bahkan bila terjadi pernikahan, mereka menikah antara laki-laki menikah dengan laki-laki dan perempuan menikah dengan perempuan. Inilah mengapa Allah menyebut kaum Sodom sebagai kaum yang melampaui batas. Alasan yang kedua, kaum Sodom suka dengan sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki dan perempuan suka dengan perempuan. Ini sangat jauh sekali dengan ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam, secara fitrahnya, kodratnya, laki-laki harus menikah dengan perempuan. Tetapi kaum Sodom, laki-laki menikah dengan laki-laki dan perempuan menikah dengan perempuan. Untuk itu anak-anak, Allah mengutus Nabi Lut alaihi salam untuk memperbaiki akhlak kaum Sodom dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Lut mengajak kaum Sodom agar meninggalkan perbuatan maksiat, ya, karena itu sangat bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi anak-anak, kaum Sodom banyak yang tidak memperdulikan nasihat dari Nabi Lut. Bahkan suatu ketika ada dua malaikat yang menjelma menjadi manusia laki-laki yang sangat tampan bertamu ke rumah Nabi Lut. Dan Nabi Lut memberi nasihat kepada istrinya agar tidak mengatakan kepada orang-orang bahwa di rumahnya sedang ada tamu yang sangat tampan. Mengapa Nabi Lut melarang istrinya untuk tidak mengatakan ke orang-orang kalau ada tamu yang sangat tampan? Karena dikhawatirkan nanti orang-orang akan mencari tamu itu dan mengajak tamunya Nabi Lut untuk bermaksiat. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Istri Nabi Lut malah berkhianat. Istri Nabi Lut mengatakan kepada orang-orang bahwa di rumahnya sedang ada tamu laki-laki yang sangat tampan. Hingga beramai-ramai orang laki-laki datang ke rumah Nabi Lut. Masyarakat Sodom lantas menyerbu rumah Nabi Lut dan terjadilah pertikaian. Tiba-tiba Allah menurunkan azab dengan menghilangkan penglihatan para kaum Sodom. Jadi ketika menyerbu rumah Nabi Lut, kaum Sodom tiba-tiba saja matanya menjadi buta, ya. Kedatangan kedua malaikat di rumah Nabi Lut bermaksud untuk menyampaikan kabar bahwa Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom pada waktu subuh, sehingga Nabi Lut dan orang-orang yang beriman diminta untuk segera meninggalkan negeri Sodom anak-anak, ya. Jadi malaikat di sini mengabarkan kepada Nabi Lut bahwa Allah akan menurunkan azab di waktu subuh. Malaikat menyuruh Nabi Lut untuk meninggalkan negeri Sodom bersama kaum Nabi Lut yang beriman. Nah, saat perjalanan meninggalkan negeri Sodom, Nabi Lut memerintahkan untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan. Karena malaikat tadi berpesan, Hai Lut, ketika kamu pergi meninggalkan negeri Sodom ini, kamu jangan sampai menoleh ke belakang, karena pada saat itu azab Allah sedang turun. Tetapi apa anak-anak yang terjadi? Istri Nabi Lut laki-laki berkhianat.
dan memilih kembali ke negeri Sodom bergabung bersama orang-orang kafir tadi. Jadi istrinya Nabi Lut tidak mengikuti Nabi Lut untuk hijrah, pindah meninggalkan kota Sodom. Nah, saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi, angin kencang, dan hujan batu, hingga negeri Sodom hancur bersama orang-orang yang tercela di dalamnya. Nih, azab kaum Sodom, yaitu berupa gempa bumi yang sangat dahsyat dan angin kencang serta hujan batu yang menimpa diri mereka. Nah, anak-anak, ada banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disayang Allah dan jauh dari perbuatan maksiat. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, tugas kalian adalah mengerjakan 4 soal di buku tulis. Ya, anak-anak, sekian materi pelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.